Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan ke-6 ini tentang pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan psikologi. Ada dua pertanyaan, pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita lihat dari intinya, perkembangan adalah perubahan progresif yang bersifat kualitatif menyangkut aspek jasmania dan aspek rohania. Kemudian contoh perkembangan, orang tak akan bertambah tinggi atau besar jika batas pertumbuhan tubuhnya telah mencapai tingkat kematangan, akan tetapi berbeda dengan pola pikir kita yang akan semakin maju di mana pengetahuan akan terus bertambah. Itu disebut dengan tentang perkembangan. Kalau itu dari aspek jasmania, sedangkan rohania itu bisa bagaimana sama ya dengan ilmu, bahwa di agama itu tidak terbatas, kita harus mempelajari sebuah perkembangan ini. Tentunya contohnya sekarang teknologi itu sekarang perkembangannya bisa diukur atau bisa prediktif. Contohnya kalau Anda buka sebuah aplikasi di Google Play, dalam hitungan beberapa menit itu akan muncul beberapa aplikasi yang baru. Pertumbuhan adalah perubahan progresif yang bersifat kuantitatif menyangkut aspek fisik jasmania. Contohnya perubahan material yang sifat biologis berarti kenaikan dan penambahan ukuran beransur-ansur seperti badan yang menjadi besar dan tegak. Itu kalau ini biasanya bisa diukur. Misalnya kita umur balita, ketinggiannya rata-rata berapa, kemudian remaja, dewasa, itu pertumbuhannya bisa diperkirakan berapa, bisa di orang itu bertumbuhnya kira-kira berapa ya, yang normal ya, kecuali yang abnormal. Kemudian dalam mempelajari perkembangan manusia ya, perilaku adanya perhatian khusus mengenai beberapa hal, terutama proses pematangan, khususnya pematangan fungsi kognitif ya. Kemudian proses belajar dan pembawaan atau bakat. Kalau kognitif biasanya orang sudah terbawa dari kecil, bagaimana refleks, bagaimana mereka bertumbuh dengan pergerakan mereka itu lebih ke jasmani. Kemudian proses belajar, untuk proses belajar itu mulai dari bayi sebenarnya kita sudah mulai belajar. Dan pada proses belajar itu kita di dalam belajar tentunya ada hasil-hasil tertentu ya. Dari umur 0 sampai 5 kita lebih banyak meniru dan mendengar ya. Dan itu biasanya disimpan di otak bawah sadar kita, sehingga contohnya kalau kita pandai berbicara, nah seluruh kosakata itu sudah ada di bawah otak bawah sadar kita, sehingga kita tidak perlu lagi belajar kosakata apa aja yang ada di yang ada. Kecuali kalau misalnya kita belajar bahasa lain, bahasa Inggris atau bahasa Jepang, nah kita harus perlu lagi menghafal atau belajar lagi tentang bahasa tersebut. Kemudian pembawaan atau bakat. Nah kalau pembawaan ada bakat itu ada yang benar-benar langsung gift dari Allah. Contohnya kepintaran IQ-nya yang tinggi atau kepintaran di bidang sesuatu. Tapi biasanya juga ada proses pembelajaran, contohnya melukis. Orangnya dia pintar melukis, cuman karena bakatnya karena kemudian dia belajar, maka hasilnya jauh lebih bagus. Atau orang yang bernyanyi ya, bakat bernyanyinya ada, cuman perlu juga ada pembelajaran sehingga jauh lebih bagus. Kemudian faktor internal dan faktor eksternal.
Kalau potential meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan diri sendiri. Jadi ini di diri sendiri yang bisa berkembang, itu biasanya dipengaruhi oleh lingkup diri kita sendiri. Nah, itu biasanya seperti kemarin bahwa yang faktor internal itu potensi psikologisnya akan dipengaruhi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan apa yang kita rasa, dan apa yang kita sentuh, sehingga itu faktor internal. Kalau faktor eksternal itu lingkungan, pendidikan dan pengalaman berinteraksi dengan orang, dengan lingkungannya. Itu jadi bagaimana cara mulai dari Anda TK belajar sosialisasi, SD, SMP, hingga Anda bisa berinteraksi dengan orang lainnya atau dengan lingkungan. Itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi pengembangan seorang. Kemudian aliran perkembangan manusia, aliran nativisme, aliran konvergensi. Aliran nativisme, alirannya penganut aliran ini berkeyakinan bahwa pengembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Contohnya jika sang orang tua ahli musik, maka anak-anaknya akan menjadi pemusik pula. Jadi pembawaan bakat orang tua selalu berpengaruh mutlak terhadap perkembangan kehidupan anak. Itu namanya aliran nativisme. Kemudian aliran empirisme, pengaruh aliran ini berkata bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan kosong, tak punya kemampuan dan bakat apa-apa, hendak menjadi apa seorang anak kelak tergantung kepada dirinya. Contohnya jika seorang memperoleh kesempatan yang memadai untuk mempelajari ilmu politik, kemudian dia akan menjadi seorang politisi karena dia memiliki pengalaman belajar di bidang politik, dan dia tak akan pernah menjadi pemusik. Kemudian aliran konvergensi. Nah, kalau di aliran konvergensi, aliran ini berkeyakinan bahwa baik faktor bawaan maupun faktor lingkungan andilnya sama besar dalam menentukan masa depan seseorang. Contohnya aliran seseorang yang lahir dari keluarga santri atau kiai, umpamanya dia akan menjadi ahli agama apabila dia dididik dalam lingkungan pendidikan agama. Manusia merupakan subjek dalam kehidupan karena manusia melihat, bertanya, berpikir, mempelajari sesuatu yang ada dalam kehidupan. Manusia tidak hanya tertarik mempelajari apa yang ada di lingkungan, sesuatu di dalam dirinya, dia tertarik pada hal tentang diri manusia itu sendiri. Manusia ingin mengetahui keadaan manusia sendiri. Manusia menjadi objek studi dari manusia itu sendiri. Nah, di fisiologi, umpamanya yang mempelajari aspek fisik atau jasmani manusia, yaitu struktur tubuh, bagian tubuh, fungsi cara kerja masing-masing. Sosiologi mempelajari kehidupan manusia dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam keluarga, unit pekerjaan, organisasi, kelompok profesi, kelompok masyarakat, dan lain-lain. Kemudian antropologi mempelajari kehidupan manusia dalam kelompok yang lebih besar, terikat dengan ikatan yang lebih permanen, turun-temurun seperti kelompok, ras, bangsa, suku bangsa, dan lain-lain. Sejarah mempelajari kehidupan manusia dalam ukuran waktu peristiwa yang dialami. Individu yang memiliki ciri yang esensial, yaitu bahwa dia selalu berperilaku atau melakukan kegiatan. Perilaku dalam kegiatan yang seperti hal yang disadari dan tidak disadari. Perilaku yang cukup mencakup aspek kognitif, pemikiran atau pengenalan rasio, aspek afektif seperti perasaan, keinginan, kemampuan, sikap, nilai aspek psikomotorik, segi keterampilan. Jadi perilaku atau kegiatan individu mencakup segala pernyataan atau aktivitas hidup, baik yang disadari ataupun tidak, terlihat atau tidak terlihat, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Alasan psikologi tidak lagi dikatakan sebagai ilmu kejiwaan. Jiwa adalah sesuatu yang sulit atau tidak dapat diamati secara langsung, karena jiwa manusia selalu berada pada badannya, maka tidak mungkin mempelajari jiwa tanpa kesatuan badan. Mempelajari jiwa berarti hanya mempelajari sebagian saja dari individu atau manusia, dengan demikian disebut lengkap. Ini
Tujuan mempelajari psikologi adalah agar manusia mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang individu, baik dirinya maupun orang lain. Dengan pembahasan tersebut, seorang diharapkan dapat bertindak ataupun memberikan perilaku yang lebih bijaksana, menyangkut penggunaan cara metode yang tepat pada saat kondisi yang tepat terhadap individu yang tepat. Setiap posisi kondisi tahap perkembangan dapat memperlihatkan karakteristik kegiatan perilaku tertentu berbeda dan pada posisi kondisi tahap perkembangan. Nah, secara garis besar dibedakan 3 kategori bidang psikologi, yaitu psikologi umum, psikologi khusus, dan psikologi terapan. Kalau psikologi umum sering disebut dengan pengantar psikologi, merupakan studi tentang perilaku atau kegiatan individu secara umum. Ini mempelajari konsep umum kegiatan atau perilaku individu, bagaimana individu melakukan kegiatan. Ini lebih secara umum. Ini biasanya dokter, psikolog. Psikologi khusus mempelajari perilaku atau kegiatan individu secara khusus, baik khususan karena tahap perkembangan posisi aspek yang mendapatkan sorotan utama atau kondisinya. Kategori ini ada psikologi perkembangan yang terbagi menjadi psikologi anak, remaja, dewasa, usia lanjut. Kemudian ada psikologi pria dan wanita, psikologi abnormal, psikologi kepribadian, psikologi diferensial, dan psikologi binatang. Nah, psikologi terapan merupakan penerapan atau penggunaan pengetahuan, prinsip, kaidah pendekatan, metode, teknik psikologi untuk memahami dan menyelesaikan masalah bidang lain. Tentunya psikologi pendidikan ini lebih bagaimana memberikan nasihat atau bagaimana pendidikan yang baik dan lain-lain. Ini psikologi industri dan perusahaan, psikologi kejahatan dan kriminal. Ini biasanya di kepolisian atau psikologi kedokteran, perawatan, psikologi sosial dan massa, psikologi perang, psikologi politik. Tapi kalau perang itu juga ternyata ada psikologinya. Contohnya kalau di perang bagaimana mengalahkan musuh dengan memberi info terlebih dahulu, misalkan panglimanya sudah dibunuh misalkan, padahal belum, sehingga psikologi dari para prajuritnya jatuh. Kemudian dalam pendidikan nanti ini ada semua, nanti tinggal dibaca aja masuk ke psikologi. Psikologi perkembangan mempelajari perilaku karakteristik individu dalam berbagai tahap perkembangan. Tahap perkembangan kemarin kita udah bahas dari masa sebelum lahir, masa bayi, masa remaja, dewasa, dan usia lanjut. Dan kemudian ada khusus psikologi pria dan wanita, berbagai kondisi dan ciri khas pria dan wanita. Psikologi abnormal mempelajari perilaku karakteristik individu yang menyimpang dari keadaan yang normal. Misalkan yang sudah kecanduan games, yang sudah candu terhadap sesuatu. Kemudian psikologi kepribadian, cabang psikologi yang khusus mempelajari kepribadian individu. Psikologi diferensial mempelajari perbedaan kemampuan kegiatan individu. Penjelasannya ada di sini. Baik, itu dulu untuk pertemuan kemarin ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan mempelajari. Jangan lupa mengerjakan quiz dan 7 forum bersama.